saya ingat bahwa membangun silaturahmi itu kan ada 3 keuntungan, tambah saudara, tambah rezeki, dan tambah umur. Nah itu sebenarnya sih intinya membangun silaturahmi. Tapi kenapa saat silaturahmi tidak membawa hal yang lebih daripada hanya sekedar silaturahmi? Karena kok saya pribadi kan ibaratnya saya ini ikan dalam kolam kan, ya saya hanya melihat diri saya, tapi ke orang luar ngeliatnya kan, oh itu ada yang indah atau apa ya. Ternyata kalau kita berlaku baik, ya kita akan diketemukan dengan orang baik. Kita akan diketemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Dan mereka datang dengan niat dan hati sendiri, insya Allah di situ ada keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, salah satu kegiatan yang menyebabkan manusia berat timbangan amal baiknya adalah berbagi ilmu yang bermanfaat, serta selalu sabar dalam menghadapi tempaan. Dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi ilmu, kisah, dan pengalaman yang luar biasa dari ibu yang hebat yang sejak tahun 1997 berkeliling kampung Lebakwangi berjualan jamu sembari membawa buku untuk berbagi ilmu. Hingga ia berhasil membangun wilayahnya menjadi kampung literasi nasional. Seperti apa ceritanya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kiswanti. Saya seorang ibu rumah tangga dan usia saya saat ini 60 tahun 6 bulan. Dan saat ini kegiatan saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya mengelola sebuah taman bacaan masyarakat, juga ada lembaga taman pendidikan Al-Quran, ada pendidikan anak usia dini, juga mengurus majelis taklim, serta paguyuban UBSP. Almarhumah ibu saya itu pedagang jamu gendong, dan saya sedikit tahu tentang resep membuat jamu kunyit asem. Dari situlah saya membuat jamu kunyit asem, dan saya keliling menawarkan jamu sama menawarkan bahan bacaan, jalan kaki waktu itu. Tapi tidak hanya sekedar hanya keliling, tapi biasanya kami karena mau pergi ngaji atau ada pertemuan, jadi saat pertemuan itulah sekalian saya membawa itu. Saya datang itu ada tujuan yang saya datangin gitu. Jadi kalau apabila turun hujan atau minimal kalau saya haus itu bisa minta minum gitu kan. Ya saya ingat bahwa membangun silaturahmi itu kan ada 3 keuntungan, tambah saudara, tambah rezeki, dan tambah umur. Nah itu sebenarnya sih intinya membangun silaturahmi. Tapi kenapa saat silaturahmi tidak membawa hal yang lebih daripada hanya sekedar silaturahmi? Dikenal jadi banyak yang lebih tahu. Saya pribadi yang tadinya hanya di rumah, akhirnya sering diundang ke berbagai kegiatan, baik sebagai peserta pelatihan maupun sebagai narasumber. Dari situ makin banyak, dan kegiatan yang awalnya meminjamkan buku dan akhirnya banyak orang yang terlibat menjadi relawan, ternyata itu dilihatnya sebagai kegiatan yang sangat menginspirasi. Nah tahun 2017 itu dari Kemdikbudristek kami ditunjuk sebagai salah satu pelaksana Kampung Literasi Nasional. Awalnya hanya meminjamkan buku, hanya koleksi buku pribadi. Nah setelah 10-20 tahun kemudian baru kami diakui ini bahwa kampung ini sebagai kampung literasi. Karena saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka. Dan karena saya suka membaca, saya rasa saya akan lebih totalitas
roh saya ada di situ gitu. Dan saya ingin karena pengalaman saya pribadi yang terlahir dari keluarga miskin, yang bahkan orang tua bapak saya minta maaf tidak bisa menyekolahkan, tapi almarhum berpesan kalau kamu baca buku nanti kamu akan dapat ilmu di situ dan kamu akan banyak pengetahuan dan hidup kamu akan lebih tercerahkan dengan banyak pengetahuan. Karena pengalaman saya lagi kecil nggak sekolah, jadi saya terpenuhi keinginan saya untuk memiliki pengetahuan itu dari membaca. Nah, hal itulah yang menguatkan saya harus membuat taman baca atau perpustakaan, karena bagaimanapun wahyu pertama umat muslim Iqra, membaca. Nah, membaca itu kan semua ilmu ada di kitab suci Al-Quran, tapi kan ada penjabaran-jabaran yang lebih luas, yang lebih detail lagi. Nah, dari situlah yang menguatkan saya untuk membuat sebuah perpustakaan. Pengalaman saya pribadi dari membaca, saya banyak wawasan di situ. Baik, yang memotivasi saya untuk melakukan kegiatan ini juga karena perjalanan hidup saya. Karena saya yakin bahwa kita waktu di zaman roh, di alam roh tuh kita pasti berebut, ya Tuhan, ya Allah, aku pengen lahir. Akhirnya kan dilahirkanlah di dunia. Nah, sebagai sudah dikasih kepercayaan lahir di dunia tuh, terus apa yang akan kamu lakukan kan gitu. Nah, itu sebagai rasa syukur. Saya kalau mau berbagi harta, saya miskin harta itu loh Mas. Saya mau berbagi ilmu, apalagi saya pun ya udah, saya hanya dari baca buku. Dan itu juga waktu itu sempat dipertanyakan ya, karena saya cuma lulusan SD. Bahkan saya juga pernah jadi pembantu rumah tangga selama 3 bulan. Dan jadi pembantu rumah tangga itu juga karena saya pengen punya uang, dan uangnya itu untuk buku. Nah, jadi yang memotivasi saya bahwa kalau niat baik yang kita lakukan dan itu tidak diterima, itu tidak boleh patah semangat, teruslah berlaku baik. Itu karena jarum itu kan terbuat dari besi yang berkarat. Karena ditempa panas, dibakar, akhirnya dia menjadi benda yang bermanfaat. Dan karena diikuti oleh benang, saya ini udah orang liar, nggak punya pendidikan, nggak punya harta, anggaplah saya sosok besi yang berkarat. Tapi karena ditempa dengan kehidupan yang miskin, yang mungkin tidak diterima ide-ide saya, tapi saya berusaha belajar membaca dari buku. Nah, saya artikan itu ada benangnya. Jadi saya menjadi jarum yang diikuti benang, akhirnya bisa menyatukan 2 kain yang terpisah. Itu yang memotivasi saya. Jadi justru saya berterima kasih dengan suara-suara yang tidak menerima, karena saya yakin bahwa justru dengan penolakan itu berarti keberadaan saya mengusik di pikiran beliau. Justru saya udah mengusik di pikiran beliau, kenapa saya tidak manfaatkan rasa tidak sukanya itu. Karena yang orang tidak suka itu akan merasa lelah sendiri. Tapi kok kita karena ikhlas melakukan kebaikan itu dan diiringin rasa syukur, ya enjoy aja kita jalanin, karena itu bagian dari rasa syukur. Itu yang membuat saya kuat hingga hari ini dan termotivasi. Yang datang ke sini itu berarti mereka punya harapan dari kami. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi harapan-harapan mereka itu?